Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, lama tidak jumpa. Sepi dulur, jarang upload. Kebetulan hari ini ada keluhan di Shogun 125 yang kena kebetulan stangnya. Dulur, ini mesinnya yang sudah kita bongkar kemarin. Apa yang menjadi permasalahan di sini adalah motor ini satu. Jadi kalau start pertama itu enak sekali, startnya juga langsung enak, langsung jalan, digas langsung bisa langsam, jalannya pun nggak ada kendala. Tapi ketika dia berjalan 10 menit 15 menit pokoknya sudah panas. Itu bahasa saya, tensionernya hilang. Maksudnya begini, motor itu ketika panas jalan begitu, ketika dia berhenti tensionernya tidak bisa langsam begitu, tiba-tiba mati, tinggi langsung padam gitu. Artinya dia rendahnya langsung mati gitu, tidak bisa deg nggak bisa dulu. Nah, kenapa bisa begitu? Ternyata kemarin kita cek memang motor ini berasap, dan dinaiki itu rasanya kayak pertama halus, tapi setelah jalan 15 menit 10 menit itu di tengahnya itu rasanya kayak ada getaran gitu. Jadi rasanya tuh kayak gimana, kayak ada sedikit getar itu di kaki. Nah, kita bongkar biasanya memang kalau getaran kaki itu pengaruhnya tuh di ganda dengan kocaknya magnet itu biasanya itu. Nah, kita cek biasanya kan. Yang kedua, motor ini juga berasap. Kemungkinan motor ini dulu sebetulnya stangnya belum kena, hanya waktu ngasap itu olinya sempat habis. Kemungkinan ini baru dugaan saya, kemungkinan jadi sampai habis, dia lupa, akhirnya stangnya panas, diisi oli lagi, hidup memang gitu, tapi asapnya semakin tinggi gitu. Nah, setelah kita bongkar ini stang punya itu lur. Jadi kalau stang itu dia sudah longgar dalamnya, ini yang tahu tukang bubut, tukang press itu dia tahu, entah itu prosesnya, pennya atau stangnya. Karena ada 3 komponen di sini, pen, roces dengan stangnya ini. Biasanya entah itu yang 2 atau yang 1 atau yang ketiga-tiganya itu. Biasanya langsung gantinya satu set begitu, satu set stang. Kan kita kalau beli stang set begitu, ada pen, ada roces, ada stangnya ini. Itu. Nah, ini dulu suaranya. Dengar ya, dengaran ya. Ini dulu. Getar. Nah, pengaruhnya ini waktu jalan itu getar. Kayak digas itu kayak tidak stabil gitu. Digas kayak tidak stabil, dan motor itu semakin panas semakin getar, semakin panas semakin getar gitu. Ketika dia di lampu perempatan lampu merah dan lain sebagainya itu pokoknya berhenti gitu aja, ditutup gas, biasanya kan tensioner masih deg hidupnya, dia langsung mati. Nah, itu kekurangannya kalau stangnya yang kena. Karena stang kocak itu akan mempengaruhi daya kompresinya piston, bekerjanya piston, dia akan berpengaruh di situ. Piston itu kan istilahnya kan dia di atasnya itu namanya kompresi kan pasti padat ya. Kalau dia sedikit bocor dan lain sebagainya, itu kan pasti tenaganya berkurang. Satu, yang kedua pasti untuk tensioner bawah itu pasti nggak bisa langsam kayak kompresi stabil, kayak kompresi yang masih utuh gitu. Nanti kalau sudah stangnya ini goyang, gemetar, pistonnya pun ikut gemetar. Makanya saya bilang dari kemarin kenapa kalau stangnya kena, terus pistonnya motor ini berasap, stangnya kena. Kalau tidak diganti stang, jangan di kolter. Itu saran saya. Karena kenapa? Kalau di kolter, memang sekali kolter itu enak, tapi itu tidak akan lama. Karena bergetarnya stang ini akan berpengaruh di kinerjanya piston.
pistonnya lama-lama akan ikut getar, karena di sininya getar. Seharusnya kan di sini lurus, tidak boleh panas dan lain sebagainya, kocak dan lain sebagainya, nggak boleh. Di sini harus lurus, apalagi posisi panasnya mesin itu. Ya kurang lebihnya seperti itu dulur. Jadi yang saya alami kemarin, motor ini waktu pertamanya itu start enak, tapi kalau sudah 15 menit 10 menit motor ini getar sekali, goyang di kaki, kayak gemetar, kesemutan. Dan getarnya kaki itu biasanya kalau motor rata-rata kalau tidak boosteknya kendor itu kenanya kalau mesin di ganda atau magnetnya yang kocak atau ada kendala lain di situ, pokoknya di tengah-tengahnya situ, dan setangnya itu rata-rata di situ. Kadang-kadang kita tertipu juga oleh suara. Kalau ada motor suara gitu, motor suara serak itu kadang kita tertipu oleh kadang di gandanya itu murnya kendor, atau ada mur kecil, baut kecilnya itu kendor. Kan ada 3 baut itu biasanya kalau di kampas ganda. Kancingan, ada kancingan, ada baut ya. Yang pakai kancingan biasanya entah di situ kendor atau apa. Kita kadang tertipu di situ. Atau magnet, pelorannya atau lain sebagainya di situ kendor saja, kita akan gemetarnya kayak suara setang itu. Nah, untuk membuktikan semua itu harus dibongkar. Semua dibongkar, lihat setangnya, kiri kanannya dilihat. Kalau masih press kiri kanan, magnet dan gandanya masih stabil, otomatis pasti setangnya itu. Dan setang kalau ganti pasti set. Yang tadi saya bilang ganti setang itu pasti ada pen setangnya ini dengan proses di dalamnya. Itu yang tahu tukang press biasanya, rata-rata mereka tahu kekurangan kelebihan pemasangan setang untuk merek apa. Untuk yang biasa maksudnya ini, untuk merek apa dan apa yang cocok untuk motor apa, mereka paling tahu itu. Makanya kita sebagai mekanik pasti tanya ke tukang press, cocoknya ini kalau keuangan kita lagi belum stabil, pakai merek apa gitu, biasanya dikasih tahu gitu. Nah contohnya begini dulur, piston begini. Nah kalau dia posisinya dia kami ulang ini lagi ini. Kalau dia ini habis di kolter kan press semua ya, kompresinya stabil kalau habis di kolter itu rata-rata. Lain habis di kolter terus setangnya ini kocak, tidak akan lama ini piston. Ini sering-sering kali saya ingatkan bahwa kalau setangnya kena jangan sekali-kali di kolter, harus ganti setang gitu. Walaupun merek biasa aja nggak apa-apa, untuk menjangkau keuangan toh dulurku. Jadi pasien tidak semua ada uang, uangnya terbatas juga. Ada yang main ganti yang bagus mas, ya terserah pasien itu. Ini logikanya begini dulur. Nah seperti itu. Jadi intinya kita alami sendiri ini, saya rasakan sendiri. Jadi apa yang saya beritahukan kepada teman-teman semua, bahwa apa yang saya alami itu yang saya ceritakan. Jadi memang kendala saya kemarin di jalan itu gemetar, kaki gemetar, motor tidak nyaman sekali ketika jalan. 10 menit 15 menit ketika berhenti tutup gas dia tidak bisa tensioner, langsung mati. Oke dulurku, ini nanti diambilkan setang dan di press. Nanti waktu proses pemasangannya nanti akan kita percepat supaya ya seperti biasa dulu perakitan mesin seperti itu gitu, seperti biasa yang sering kita live. Jadi seperti kita tayangkan, jadi kurang bermanfaat dulur semua yang kita bikin konten. Harapan saya siapa tahu yang belum pernah mengalami, kalau senior saya jelas sudah semua pernah mengalami. Ilmu saya pun masih terbatas, masih mencari. Jangan lupa saran kritiknya dulur. Oke dulur, nanti kita akan reviewkan untuk part keduanya, perakitan dan hasil untuk pemasangan setang yang baru gitu. Oke dulur, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.